Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, disilakan Bapak berdiri. Majelis Jemaat Kepanjen menyampaikan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang datang pada hari ini. Demikian pula bagi warga tamu yang pertama kali ikut ibadah pada minggu hari ini. Tuhan senantiasa memberkati. Untuk pembukaan ibadah pada hari ini, mari kita pujikan PKJ 242 ayat bagian pertama dan yang kedua. Pada saat ini dan dalam setiap hati kita, marilah kita meneduhkan diri dan menyatakan ibadah kita saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan. Tema ibadah kita pada Minggu Prapaskah yang kelima saat ini sama dengan tema liturgis Gereja Kristen Jerewetan, yaitu ketaatan kepada Allah membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Minggu Prapaskah yang kelima disebut juga Minggu Judika, yang di sana kita berharap supaya keadilan Tuhan turun khususnya kepada setiap orang yang selama ini mengalami ketidakadilan dalam kesetiaan. Karena itu dalam apapun yang kita lakukan, marilah menjaga kesetiaan
karena kita percaya Allah adil kepada siapapun yang setia. NKB 154, setialah yang setia. Tentu saja mudah, karena kita tidak perlu berjuang untuk setia ketika semuanya masih serba baik. Namun ketika hidup berubah menjadi tidak baik, ketika janji-janji yang diharapkan ternyata tidak kunjung muncul, ketika ternyata tantangan menjadi semakin berat, ketika pilihan di luar semakin menggoda, menjadi setia kemudian menjadi bukan pekerjaan yang mudah. Saya pagi hari ini sempat melihat beberapa artikel dan tayangan YouTube, dan saya cukup terenyak karena ternyata di beberapa orang penyanyi lagu-lagu worship Kristen dalam waktu belakangan ini tiba-tiba meninggalkan iman Kristen karena ternyata tantangan hidup yang mereka hadapi semakin susah, dan mereka yang selama ini terkenal dan dibesarkan namanya lewat lagu-lagu pujian penyembahan tidak senantiasa lalu kemudian juga bisa menjaga kesetiaan. Mungkin kita pun juga kadang-kadang berhadapan dengan tantangan yang semacam ini, karena menjadi setia itu tidak selalu mudah. Karena itu marilah untuk kita yang mengakui bahwa kita tidak selalu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita yang tidak selalu bisa setia, kita mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ampunilah kami yang tidak selalu setia. Ampunilah kami yang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami sadar kami sering salah, baik ketika kami sadar atau bahkan ketika kami tidak sadar. Ampunilah kami Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur walaupun kita ini seringkali tidak setia, namun Allah kita adalah Allah yang selalu setia. Allah adalah teladan kesetiaan yang sejati. Dan bagi orang yang mau kembali pada jalan Tuhan, kembali untuk tetap setia, mungkin sesudah jatuh bangun dan akhirnya memilih pulang kembali kepada Allah, sesungguhnya ada berkat anugerah, termasuk juga bagi kita semua. Kasih Tuhan itu terus-menerus terbuka bagi kita sampai hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Roma 5 ayat 8 sampai dengan 9 menjadi bukti kesetiaan Tuhan itu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kasih Tuhan tidak hanya dulu ketika kita masih berdosa dan mengikut Tuhan, sampai dengan hari ini pun kasih Tuhan itu masih selalu ada. Karena itu mari senantiasa berserah dan berjuang untuk mempertahankan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian hidup baru 128 bait pertama dan keempat, berserah kepada Allah. Tunjukkan mulai dari perhatian kita kepada orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Firman Tuhan akan menuntun kita untuk hidup setia kepada Tuhan di tengah ketidakadilan. Firman Tuhan akan dibacakan oleh majelis jemaat dengan doa terlebih dahulu. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pertama pada hari ini dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Saya ulangi, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sebelum kita bacanya, mari kita bersahabat. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas seluruh berkat dan kemuliaan
ya kami dapat berkumpul tempat ini untuk kembali mendengar dan berdoa. Berikan kami hikmat dan tuntun kami untuk memahami segala perkataan. Inilah hamba-Mu Bapak Pendeta Gideon Hendrobono yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini, agar apa yang disampaikan beliau sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi petunjuk yang benar bagi kami semua. Kiranya Engkau berkenan atas permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yeremia 31 ayat 31 kabar demikian bunyinya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka.
diambil dari kitab Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan firman. Inilah permulaan Injil Kristus. Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33. Demikian kesaksian berita Injil. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Amin. Baik, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya menyiapkan tayangan untuk ini, khotbah ini. Semoga bisa ditayangkan. Jadi salah satu yang kemudian kita kenal, jadi kita hari ini akan menanyakan, benarkah kalau habis gelap itu akan terbit terang? Habis gelap terbitlah terang. Yang slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, jadi istilah ini berasal dari tulisan yang dikumpulkan oleh sahabat-sahabatnya Kartini ketika mereka saling bersurat dengan Kartini, lalu kemudian menjadi sebuah buku yang mungkin beberapa orang dari kita pernah membacanya. Saya membaca buku ini ketika SMP dan pada waktu itu saya membaca sebagai sebuah buku biasa. Ketika saya kemudian akhirnya menjadi pendeta, saya baru tahu bahwa banyak nama daerah di Jawa Timur, termasuk juga sekolah Zending, sekolah perempuan, sekolah kabaran Injil yang ada di Mojowarno, itu disebutkan dalam buku ini. Jadi Kartini memuji sekolah Zending yang ada di Mojowarno dan berharap sekolah seperti itu yang kemudian akhirnya tumbuh juga di banyak daerah di Indonesia. Ketika kemudian orang-orang Jawa, khususnya para perempuan, itu kemudian bisa jadi pintar. Sesudah Kartini wafat, lalu kemudian dan buku ini kemudian akhirnya menyebar, diterjemahkan pada waktu itu karena dituliskan dalam bahasa Belanda, diterjemahkan oleh Balai Pustaka, dan kemudian ini menyemangati banyak sekolah Kartini yang pada waktu itu didirikan. Jadi yang paling atas itu adalah sekolah Kartini yang ada di Batavia. Lalu kemudian yang di bawahnya, yang di tengah, itu adalah sekolah Kartini yang ada di Bogor. Dan yang di bawah itu adalah sekolah Kartini yang ada di Malang. Jadi di Malang ini pernah ada sekolah Kartini, walaupun mungkin saya tidak tahu sekarang apakah kita masih punya jejaknya ya. Mungkin sudah tidak ada lagi. Tetapi bahwa Malang ini menjadi salah satu kota yang pada waktu itu semangat Kartini untuk kemudian memperbaiki kualitas hidup orang, yang artinya kemudian saya baik, oke, tapi baiknya jangan cuma saya tok. Itu ternyata begitu rupa disemangati di daerah Malang di mana kita tinggal. Ya, Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan 10 dan Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33 tadi menceritakan tentang akan tiba saatnya. Jadi Yesus sang anak manusia itu pada akhirnya akan dimuliakan. Begitu yang kemudian dikatakan oleh Ibrani. Dan Yohanes kemudian mengatakan bahwa ya, ini sudah tiba saatnya. Yesus kemudian diceritakan oleh penulis Yohanes mengatakan tiba saatnya sekarang anak manusia dimuliakan. Jadi sesudah segala perjuangan yang berat, maka yang baik itu pada akhirnya akan datang. Jadi seperti sebuah perumpamaan gitu ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi kalau sekarang kita ini hidupnya sorong, nggak usah khawatir, karena sama seperti yang dialami oleh Yesus. Sorong yang kita alami saat ini itu nanti pasti akan berbuah yang baik ke depan. Pola berpikir demikian ini disebut pola berpikir deterministik. Jadi pola berpikir yang yakin bahwa setelah hal yang buruk yang kita alami saat ini, hal yang baik itu akan terjadi. Amin. Amin. Iya, kita selalu senang kalau terima janji-janji yang seperti itu kan ya. Jadi
hari ini kita mengalami sesuatu yang buruk, besok kita akan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Hari ini bayarannya 1 juta, besok 5 miliar. Amin. Amin. Jadi kita akan selalu senang terima berita karena kita saat ini dalam situasi yang sangat sulit, begitu. Lalu kemudian kondisi sulit ini akan diubah oleh Tuhan. Siapa yang gak senang demikian? Siapa yang gak senang jadi orang yang deterministik, yang percaya dengan yakin dan pasti bahwa apa yang kita alami itu nanti akan berbuah baik ke depan. Karena itu banyak orang mengatakan belajar yang pintar, belajar yang rajin biar jadi pintar. Karena ada peribahasa itu ya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal. Berapa orang dari panjenengan yang hemat tapi gak kaya-kaya? Artinya bahwa walaupun kita kemudian sadar ada pola berpikir deterministik, ini nyatanya nggak berlaku untuk semua orang. Saya menunjukkan foto yang berikut ini. Ini adalah foto yang kemarin saya kebetulan kemarin menemani tamu dari UIM, dan kami berkunjung ke beberapa pelayanan diakonia yang ada di GKJW. Ini adalah kunjungan kami ke salah satu rumah sakit GKJW. Jadi ini rumah sakit GKJW di Mardi Waluyo, Kauman. Jadi rumah sakit ibu dan anak. Dan 7 orang tenaga rumah sakit ini dalam waktu beberapa saat belakangan ini resign dari rumah sakit. Karena ternyata kalau kita berpikir bahwa bisnis rumah sakit atau kemudian pelayanan rumah sakit itu selalu pelayanan yang kemudian ini ya, penuh dengan berlimpah susu dan madu, nyatanya tidak demikian. Rumah sakit kita ini defisit sampai dengan 3,5 miliar. Rumah sakit yang lebih berat itu adalah rumah sakit yang ada di Ponorogo, Griyo Waluyo. Rumah sakit Griyo Waluyo itu pada bulan September tahun 2023 kemarin turun statusnya, tidak lagi jadi rumah sakit tetapi jadi klinik peranakan. Jadi di antara 6 rumah sakit di GKJW, 1 rumah sakit sudah turun jadi klinik. Jadi sekarang kita punya 7 klinik di Gudo, di Wonosalam, di Sidoarjo, 1 di Pakis, lalu kemudian juga ya jadi kita sekarang punya 7 klinik dan punya 5 rumah sakit. Dan di antara 5 rumah sakit ini hanya 3 rumah sakit yang kemudian bisa dikatakan cukup stabil gitu ya. Marsudi Waluyo, lalu kemudian yang ada di Mojokerto dan yang ada di Mojokerto. Jadi ketika kemarin teman-teman dari UIM kebetulan mereka dari Ghana, dari Jerman, dari Filipina bertanya, kenapa bertahan di sini? Karena kalau panjenengan tahu, yang tengah itu adalah Dr. Kamboji. Beliau 1 tahun menjadi direktur rumah sakit Mardi Waluyo Kauman. Beliau selama 1 tahun ini sama sekali tidak dibayar oleh rumah sakit. 2 yang ada di sebelahnya itu adalah tenaga manajemen rumah sakit, para perawat, dokter, dan karyawan yang ada di rumah sakit ini. Karena mereka berjuang untuk kehidupan rumah sakit, untuk memperbaikinya secara finansial. Mereka akhirnya gajinya diutang, jadi mereka cuma dibayar separuh. Dan 2 orang tenaga yang ada di sini itu berkomitmen 2 bulan ini mereka tidak menerima gaji dulu, mengutamakan yang lain. Coba panjenengan bayangkan, panjenengan yakin hemat pangkal kaya? Panjenengan yakin bahwa semua yang diperjuangkan dengan susah payah nanti akan berbuah baik? Panjenengan mau kerja di rumah sakit yang kondisinya seperti ini? Mikir-mikir. Jadi, ya. Dan ketika ditanya oleh
salah seorang Jerman namanya Christian, dia seorang profesor di Universitas Bielefeld. Mengapa bertahan? Dan dua ibu ini, mereka tidak menjawab apapun. Mereka cuma nangis ketika ditanya itu. Dan bagi saya, bahasa air mata untuk Wong Joko itu kan lebih kuat daripada bahasa apapun. Mereka yang mengatakan saya ingin bertahan walaupun bertahan itu sulit, tetapi mereka tidak ngomong apa-apa. Jadi ini membuat saya bertanya, gimana kalau yang mereka perjuangkan ini nanti ternyata nggak berbuah apa-apa? Gimana kalau bersakit-sakitnya mereka ini nanti akhirnya rumah sakitnya ikut turun seperti rumah sakit yang di Ponorogo? Bagaimana kalau perjuangan panjenengan saat ini soro, yo nyatanya tetap akan soro sampai tuwek. Sekarang sudah tuwek, berarti sampai sampai ditimbali Gusti mah gak soro gitu. Sampai elek. Ya, memang iya pernah kayak elek. Jadi artinya melihat ini saya kemudian jadi bertanya, benarkah yang deterministik itu sungguh-sungguh bisa dipegang hidupnya? Maka saya mengajak panjenengan untuk melihat dua teks ini. Yeremia dan Yohanes tadi juga mengatakan bahwa akan tiba saatnya. Ini kan bahasa orang yang berharap. Akan tiba saatnya. Mengko akan terjadi. Kita nggak tahu mengko akan terjadi apa enggak gitu. Tetapi Yeremia dan Yohanes seperti mengatakan kepada kita, nanti akan tiba saatnya. Kita nggak tahu nanti akan terjadi apa enggak, tapi kita punya harapan. Jadi sesuatu itu belum pasti terjadi, dan ini membuat kita bertanya, benarkah kalau habis gelap nanti akan terbit terang? Kita nggak tahu jawabannya. Ada sebuah buku yang menarik. Buku ini saya baca. Jadi bukunya judulnya The Art of Uncertainty oleh Dennis Jones. Jadi buku ini mengajarkan bagaimana berhadapan dengan ketidakpastian. Jadi di buku ini itu kan ada satu pintunya nutup, satu pintunya agak membuka. Jadi yang namanya tidak pasti itu kan ya mungkin akan tertutup pintunya, mungkin juga akan terbuka gitu. Dan dia mengatakan dalam bukunya ini, yang pertama adalah kalau kita sekarang berada dalam situasi yang tidak pasti, yang pertama adalah rela untuk meragukan, aku nggak ngerti. Jadi kesediaan untuk kemudian mengatakan kita nanti hidupnya akan baik atau terus-menerus kayak gini Pak, kok sore terus, berani kemudian untuk mengatakan aku nggak ngerti. Jadi nggak perlu selalu kemudian memberikan janji-janji, ya kita nanti akan baik-baik saja gitu. Kalau nyatanya pada saat ini kita nggak tahu. Mungkin kita dalam situasi ini saat ini. Mungkin anak-anak kita mengalami situasi yang semacam ini saat ini. Maka mari rela untuk merengkuh, aku nggak tahu. Rela untuk merengkuh, kadang-kadang kita harus melepaskan. Letting go. Katanya letting go itu juga letting go. Rela untuk melepaskan itu juga rela untuk mengizinkan Tuhan berkarya. Tapi itu dimulai dari kerelaan untuk melepaskan. Kadang-kadang apa yang kita pegang dengan sungguh-sungguh, entah itu mimpi, entah itu harapan, entah itu sesuatu yang jadi keinginan kita, aku pengen kerja nang bank, aku pengen oleh pacar sing sugih misalnya gitu ya. Aku pengen anak-anakku hidup dengan sejahtera. Pada saat yang sama kita juga diizinkan, diajarkan untuk kemudian jika memang ini tidak terjadi, lepaskan. Namun si Dennis Jones juga mengajarkan kepada kita, namun lebih daripada itu, living in the moment.
Artinya apa? Ya hidupilah saat ini. Karena kita itu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang sudah lewat ya wis. Yang kita miliki itu adalah yang saat ini kita alami gitu. Jadi hidupilah saat ini di sini dengan sungguh-sungguh. Banyak orang walaupun dia kemudian ada di sini, namun dia nggak hidup, nggak living in the moment. Ada orang-orang yang karena dia mengalami kehilangan sangat besar. Misalnya saja contoh yang mudah gitu ya. Seorang anak diputuskan pacarnya, seorang pemuda diputuskan pacarnya. Dia hidup saat ini, tapi pikirannya itu masih bagaimana dia diputuskan pacarnya pada waktu itu. Jadi tiap hari itu isinya baper melulu gitu. Bahkan sampai dengan hari ini dia tuh masih baper terus. Atau mungkin lebih berat lagi, orang tua yang kehilangan anaknya, mungkin ditimbali Gusti. Dia hidup saat ini, tetapi pikirannya terus-menerus kemudian ada di saat ketika anaknya itu pergi. Jadi dia belum beranjak dari situasinya yang itu. Akhirnya walaupun dia hidup saat ini, tapi sebenarnya dia living in the past. Dia sebenarnya hidup di masa lalu. Ada juga orang-orang yang hidup di masa depan, punya mimpi sedemikian besar sampai apapun kemudian diterjang demi mimpi ini, tidak melihat konteks yang dia hidupi saat ini. Karena kepinginnya hidup kelihatan seperti orang-orang yang lain, sehingga kemudian hidupnya makmur, walaupun kemudian tahu kondisi keluarganya berat, tapi karena pingin gaya, ya apa caranya aku duwe iPhone terbaru, ya apa caranya aku duwe sepeda motor paling keren, ya apa caranya supaya aku punya mobil yang paling bagus begitu ya. Karena dia nggak living in the moment, dia living in the future yang padahal future-nya itu nggak pasti. Jadi buku ini mengajak kita, ayo living in the moment, hidupi saat ini. Bagaimana menghidupi saat ini? Do your best. Kita nggak tahu besok akan jadi apa, tapi yang paling penting adalah hidupilah saat ini dengan sebaik-baiknya. Do your best, let God do the rest. Biar kalau kita sudah melakukan yang terbaik, biarkan Tuhan yang mengerjakan selebihnya. Jadi jangan kebalik, let God do the best, we do the rest. Jadi biarkan Tuhan melakukan yang terbaik, kita sisa-sisanya saja gitu. Lalu kemudian mengatakan Tuhan nanti pasti akan mengubah hidup saya. Itu kan menyuruh Tuhan berbuat yang terbaik, saya ya sisa-sisanya saja. Dan salah satu yang kemudian menjadi catatan itu adalah hidupilah harapan. Ya, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menunjukkan penelitian berikut ini. Ini penelitian yang sangat saya sukai. Jadi Kat Richards, salah seorang peneliti dari Harvard pada tahun 1950, dia meneliti dengan memasukkan tikus, 12 tikus ke dalam wadah yang tikusnya ini gak bakalan bisa keluar dari wadah itu. Lalu wadahnya ini dikasih air, tikusnya ini disuruh berenang dan diperiksa sampai berapa lama tikus ini kemudian bisa bertahan berenang sampai tikusnya tenggelam dan mati. Jadi penelitiannya rotok kejem gitu ya. Menurut panjenengan berapa lama tikus ini bisa bertahan? Punya pengalaman jadi tikus? Berapa lama tikus ini dimasukkan ke dalam air sampai tikusnya ini lalu kemudian tidak kuat berenang lagi? Kira-kira berapa? 1 jam, setengah jam? Berapa? 1 jam. Jadi rata-rata menurut Kat Richards dari penelitiannya, ketika tikus dimasukkan, jadi tikus hidup lalu dimasukkan ke situ, rata-rata dari 12 tikus ini itu mereka akan bertahan bisa berenang itu sampai 15 menit. Jadi cuma 15 menit sebenarnya. Tapi lalu kemudian dia melakukan penelitian yang kedua. Kali ini di penelitian yang kedua, tikus itu dimasukkan ke dalam air. Begitu tikusnya ini mau tenggelam, tikusnya ini diambil, lalu kemudian dikeringkan, dibiarkan main-main. Itu kalau sudah kering dimasukkan lagi. Jahat ya mungkin ya.
Tetapi menurut panjenengan dengan cara begitu, kira-kira tikusnya akan bertahan berapa lama dalam air di percobaan kedua dan selanjutnya? Lebih lama atau lebih pendek? Lebih lama ya. Berapa lama kira-kira? Kalau tadi normal kan 15 menit. Kalau dilakukan cara begitu, kira-kira tikusnya bertahan berapa lama? Setengah jam. Yang menarik ternyata ya Bapak, 64 jam rata-rata. Terpanjang 81 jam. Dan dia mengatakan begini. Dia kemudian menyebut penelitiannya ini sebagai experiment of resilience and hope. Jadi dia menyebutnya sebagai penelitian tentang ketahanan, tahan uji, dan harapan. Dia mengatakan bahwa tikus yang sudah pernah diambil, tikus ini jadi kemudian berjuang berenang lebih kuat karena dia yakin pada suatu saat dia akan diangkat lagi. Jadi sebelum dia diangkat, dia akan berjuang terus-menerus. Jadi orang yang punya harapan itu hidupnya lebih panjang. Orang yang tetap punya harapan bahkan di tengah situasi yang sulit, itu dia akan berjuang lebih keras. Tapi orang yang gak punya harapan itu hidupnya pendek-pendek. Jadi orang-orang yang sekarang hidupnya panjang-panjang ini itu punya harapan cukup kuat dalam hidupnya. Mungkin karena wis biasanya soro kan ya kayak gini gitu artinya. Jadi wis biasa soro. Jadi orang yang punya harapan itu dia akan bisa bertahan lebih kuat dan hidupnya berjalan kemudian lebih ini ya, lebih resilient, lebih tahan uji. Namun hati-hati dengan yang namanya harapan palsu, karena ada yang namanya sindrom harapan palsu. Jadi ini adalah sindrom harapan palsu itu seperti lingkaran. Tapi kalau saya kesimpulkan paling tidak ada 4 catatannya bahwa harapan seseorang itu harapan palsu. Yang pertama itu ekspektasi yang berlebihan, tidak realistis. Jemaat gedung kandang, jemaat Kepanjen itu berapa jumlah warganya? Total 500 orang ya. Dalam nama Yesus, jemaat kita hari ini 500, bulan depan Tuhan akan menambahkan menjadi 5.000 orang. Amin. Palsu. Jadi kalau harapan panjenengan tidak realistis, percayalah itu harapan palsu. Gaji kita hari ini 1 juta, bulan depan akan dinaikkan Tuhan jadi 5 miliar, amin. Palsu. Jadi kalau harapan kita tidak realistis, yakinlah itu palsu. Jadi kalau ada orang ngasih harapan kepada panjenengan, kegedean harapannya, yakin itu palsu, gak usah terlalu dipercayai. Jadi ciri khas pertama itu kalau ekspektasinya tidak realistis, berlebihan, itu biasanya palsu. Yang kedua, itu adalah berhasil sedikit, lalu dia merasa dalam kontrol, lalu optimismenya berlebihan. Berhasil sedikit lalu diceritakan kemana-mana. Anaknya baru lulus lulus SMA terus kemudian lulus jalur prestasi begitu ya. Diceritakan sudah kemana-mana. Oh nanti anakku ini pasti akan jadi hebat dan yang luar biasa dan yang lain-lain. Baru berhasil sedikit lalu sudah merasa dia punya kontrol atas segala-galanya. Maka kalau harapan dibangun dengan cara begini, rata-rata harapannya palsu. Baru mulai usaha, kan kelihatan ya, di awal tuh langsung kemudian yang beli banyak, yang datang banyak, lalu percaya bahwa oke, kita pasti nanti akan bisa nih. Yang biasanya begitu tuh palsu. Yang berikutnya adalah ketemu kesulitan, dia kemudian akan gampang menyerah. Jadi kalau menolak untuk berubah dan berhenti ketika susah. Jadi kalau panjenengan bersama dengan orang yang menolak untuk berubah dan kalau susah berhenti, lalu orang-orang begini nih kasih harapan, atau panjenengan sendiri yang seperti ini, begitu artinya, maka harapannya palsu. Dan yang terakhir itu dalih-dalih untuk kegagalan. Kalau gagal kakean alasan. Jadi orang yang kakean alasan itu harapannya palsu. Oke. Jadi pagi hari ini kita diajak, hidup ini memang penuh ketidakpastian, tapi bukan berarti lalu kemudian kita menyerah ketidakpastian itu.
Kita diajak untuk living in the moment, melakukan yang terbaik, tetap punya harapan, tapi jangan sampai harapannya itu palsu. Mari menjaga ini dalam hidup kita, termasuk juga dalam kehidupan iman kita. Jadi orang Kristen kadang-kadang sulitnya luar biasa, namun jangan menyerah. Mari tetap pegang harapan, tapi bukan harapan yang palsu. Amin. Amin. Baik, saat teduh aja. Harapan yang sesungguhnya ditandai dengan sebuah komunitas di mana kamu dicintai, kamu punya harapan, kamu punya tujuan, kamu bagian dari kita, kamu punya pilihan ketika hal itu dan kamu dibutuhkan. Kiranya kita menjaga lingkaran harapan dalam hidup kita di tengah situasi paling sulit sekali. Kita tidak tahu apakah habis gelap terbit terang, tapi mari melakukan yang terbaik, karena Tuhan tidak pernah tidak setia dan selalu adil kepada mereka yang setia. Amin. Pengakuan iman kasih. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bangkit, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Untuk menyemai dan menguatkan harapan kita, saudara-saudara kita dari kelompok Lukas akan bersama-sama mengajak kita untuk tetap tenang bersama-sama dengan Tuhan yang setia. Tenanglah hatiku, persembahan pujian dari saudara-saudara Lukas.
Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kami akan tiba waktunya. Mungkin kadang-kadang belum kelihatan. Mungkin kadang-kadang kami dalam situasi yang serba tidak pasti, bahkan harus mengalami penderitaan bertubi-tubi. Namun kami ingin living in the moment, hidup saat ini di sini dengan tetap berpegang pada Tuhan, tetap memegang harapan, dan tetap berjuang melakukan yang terbaik yang kami mampu lakukan. Kami berdoa supaya setiap keluarga Tuhan mampukan untuk menjadi keluarga di mana harapan dan cinta kasih ditumbuhkan. Kami berharap jemaat ini menjadi komunitas di mana harapan dihidupkan. Jemaat yang berjalan dalam misteri Tuhan dengan tetap berpegang satu sama lain, saling menguatkan, saling mencintai, saling memberikan kesempatan dan pilihan. Namun secara khusus kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang juga dalam proses pemulihan. Ibu Edi Aryani Sudarman, Ibu Joni Butar-Butar, Bapak Iman Sunardi, Ibu Talib, Bapak Bambang, Bapak Sutiono, Ibu Sutiono, juga saudara-saudara yang mungkin kami tidak ketahui saat ini, atau mungkin mereka yang bukan sakit secara fisik, namun sakit secara mental, psikologis, atau bahkan secara spiritual, dan mulai kehilangan pegangan. Kiranya Tuhan menemani mereka, dan kami pun Tuhan mampukan untuk terus-menerus menemani mereka. Untuk mereka yang sepuh, Tuhan temani supaya bisa menjadi pohon yang teduh di tengah mungkin fisik yang tidak lagi kuat, namun dengan kebijaksanaan hidup yang Tuhan berikan. Untuk orang tua yang bekerja dengan segala pergumulannya, atau yang menjadi bapak atau ibu rumah tangga, Tuhan mampukan untuk tetap menjaga harapan dan imannya. Untuk anak-anak yang berjuang untuk masa depannya, kiranya mereka hebat, juga mereka tidak meninggalkan Engkau. Dan anak-anak sejak paling kecil pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, namun juga setia kepada. Kami percayakan setiap pelayan keluarga bersama kami di Kepanjen ini. Bapak Pendeta Widi Kunianto bersama dengan keluarga, Penatua Diaken Pamong bersama dengan keluarga, para pelayan musik, para pelayan multimedia, para pelayan kebersihan, mereka yang kemudian menjaga keamanan, dan mereka yang terlibat dengan cara apapun di tengah pelayanan jemaat ini. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan mampukan untuk bisa berhadapan dengan berbagai macam tantangan, khususnya tantangan global yang mungkin akan semakin berat dalam konteks dunia saat ini. Dan juga kiranya bangsa kami menjadi bangsa yang damai pasca pemilu yang terjadi, dan kami tetap menjaga persaudaraan sebagai ikatan bersama persatuan itu ke depan. Setiap harapan kami mohonkan hanya dalam nama Putra-Mu yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus yang bersama-sama mengajarkan kepada kami doa Bapa.
kita untuk menyerahkan persembahan yang sudah kita persiapkan di rumah kita masing-masing. Adapun dasar persembahan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita mengaturkan persembahan dengan kita memuji dari PKJ 148. Kita pujikan dari pertama sampai selesai. Oh
Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, yang mana pada saat ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk mengaturkan persembahan yang telah terkumpul ini Tuhan. Tolong Tuhan sucikan, Tuhan berkati, agar dapat kami pergunakan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau di kehidupan rumah tangga kami masih ada berkat, tolong Tuhan cukupkanlah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan jika kami dalam mengaturkan persembahan ada cacat celah, kiranya Tuhan yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Kita jemaat. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami akan mengumumkan berita jemaat. Yang pertama, kami atas nama jemaat GKJW mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Gideon. Beliau itu adalah direktur di Bali Lioto. Atas pelayanan panjenengan untuk melayani di GKJW Kepanjen. Semoga pelayanan panjenengan menjadi berkat untuk kita semua. Yang kedua, di berita perkunjungan keluarga yang ditulis Selasa untuk kelompok Markus yang bertempat di Esti Suhoyo dan pelayannya Bu Rini yang sebetulnya itu di rumah Bapak Samire yang dilayani oleh Bapak Pendeta Widi. Berita berikutnya, pada hari ini akan diadakan ibadah dan pertemuan Adiosio dengan acara yang pertama adalah ibadah singkat yang dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon, yang kedua cek kesehatan, yang ketiga ada tabungan rekreasi, lotre, dan lain-lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perlu diketahui bahwa menurut kriteria nasional Adiosio adalah usia 50 sampai 60 tahun pra-lansia, 60 sampai 69 tahun lansia muda, 70 sampai 71 tahun lansia madya, 80 sampai 80 tahun 89 tahun lansia, umur 90 ke atas lansia paripurna rencana. Ini menurut kriteria nasional yang saya dapat dari pengurus MD Malang saat ini. Boleh ketawa Bapak Ibu ya. Ketawa itu, senyum itu memang sehat ya. Saya sebagai ketua Adiosio mengharap bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah merasa berumur banyak untuk bergabung bersama kami agar pertemuan daripada Adiosio semakin semangat. Jadi 50 tahun ke atas Bapak Ibu ya, jangan tunggu tuyuk-tuyuk baru ikut. Itu nanti nggak kuat, duduk sebentar sudah nggak kuat. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Saya mengutip dari ayat yang diberikan oleh Bapak Pendeta dari Yohanes 12 ayat 26
B. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami mengharap terawat panjenengan nggih. Kalau tabrakan untuk jangan nggih tok. Belum tentu lah. Makanya kalau beda itu harapan palsu. Nanti kita juga programnya juga akan ibadah padang Bapak Ibu ya. Jangan khawatir. Kita rekreasi bersama sesama waduh sesama lansia. Sekian, terima kasih. Para pralansia dan selanjutnya. Ya, marilah bersama-sama kita tetap memegang harapan kita. Marilah living in the moment, hidupilah saat ini. Kalau saatnya lansia ya ayo jadi lansia. Kalau saatnya belum lansia ya nggak usah pura-pura jadi lansia. Ya, marilah terus berjuang di tengah segala tantangan yang kita alami. Teruslah setia dan teruslah berani melawan godaan. Kita pujikan Kidung Jemaat 436 bait pertama saja ya. Jadi kita pujikan bait yang pertama saja, lawanlah godaan, jemaat diserahkan saudara hari ini sampai Tuhan memanggil saudara pulang ke dalam pelukannya yang hangat. Damai sejahteranya tinggal selama-lamanya. Amin. Amin.